Ini sate kambing yang biasanya bumbu itu banyak, tapi ini cuma dikasih bumbu taichan doang. Coba ya. Oh, wanginya sih enak ya. Wanginya sih enak sih, wanginya nggak kecium bau perengusnya atau bau kambingnya, nggak ada. Enak kalau makan. Enak, aku nggak bohong. Jadi tuh aromanya tuh nggak ada aroma kambing-kambingnya. Kayak cuman tipis banget. Karena dia tuh udah, mungkin dia pakai kambing di bawah umur 1 tahun ya. Jadi nggak alot gitu ya. Dan lemak yang dipakai, kalau kalian bisa lihat nih. Ini tuh ada lemaknya. Lemak yang melted gini nih, si lemak-lemak melted gini. Ketika dibakar, dia tuh akan gosong seperti ini. Wah, gak nyangka ya sobat makan, daging kambing ternyata cocok juga nih dijadiin sate taichan. Nikmatnya, aduh apa ini, buset dah asep banget. Wah sobat makan, ini aroma bakaran udah tercium dari jarak 100 km. Di sini tuh banyak banget orang-orang yang jualan sate taichan. Tahu kan sate taichan yang ayamnya pucat banget kayak yang habis dibentak kakak kelas, tahu kan? Tapi di sini ada yang enak sobat makan nih. Ini dia nih. Sate taichannya Jupri nih. Si Jupri ini jual apa? Sate taichan kambing. Mau kandang kali kambing. Ya udah, kalau gitu aku penasaran banget. Kayak apa sih sate taichan kambing sama juga sate telur ini? Telur apa ini? Telur dinosaurus, telur apa? Yuk ya, aku lapar banget. Kita makan yuk, yuk, yuk. Firhan ini lagi nongki cantik di daerah Melawai dan mau cobain sate sambas yang terkenal itu. Nah, menunya unik-unik nih. Sate taichan telur muda yang dicampur kulit dan juga sate taichan kambing. Waduh, gimana ya tuh rasanya? Sobat makan, waduh, ini rame banget di belakang aku ya. Emang tempat ini tuh terkenal banget karena dari tahun 1980. Jadi menurut aku ini udah cukup legend ya, cukup lama juga loh. Jadi di sini tuh sate sambas Jupri ini, tadi tuh aku pesen ada sate kulit. Ini tuh kulit ayam yang dibakar begitu loh. Ini tuh jenis sate taichan ya. Jadi sate taichan tuh sate yang cuma pakai bawang putih sama mecin doang, biasanya sama yang gurih-gurih. Terus juga ini nih, sate taichan telur. Tuh lihat dong. Sate taichan telur ini dia tuh pakai bukan kuning telur ya. Ini tuh ada telur muda. Jadi telur yang masih di dalam perut ayam yang pas dipotong itu dia ngeluarin kuning-kuning. Ini nih. Jadi ini telur mudanya. Ini yang unik yang nggak pernah aku coba. Sate taichan kambing. Tahu sate taichan kambing? Tuh. Oh my god, ini daging kambing. Apakah rasanya enak? Kita langsung buktikan aja kali ya. Jadi dia tuh atasnya kulit, bawahnya baru kuning telur muda kayak gini. Cobain ya. Rasanya itu dominan asin sama gurih, tapi di sini nggak ada bau amisnya sedikit pun. Teksturnya dia kayak perpaduan antara putih telur dan kuning telur. Jadi dia tuh masir-masir kuning telurnya dapet. Dia tuh padat kenyal dari si percampuran kayak putih telur gitu loh. Terus juga ini aku udah pesen sih sambalnya. Tuh, lihat sambalnya minta 1 mangkok ya tuh. Kita aduk dulu sobat makan. Jadi begini nih. Ternyata sambelnya bener-bener rasanya tuh kayak dijambak, pedesnya tuh nampol. Terus juga kayak apa ya, bener-bener kayak langsung burn gitu, langsung push. Wah, gak nyangka ya telur muda dibikin bumbu taichan gini rasanya asik juga. Apalagi di pairing pakai kulit ayam yang lemaknya tuh sampai netes-netes gini. Ini aku tadi udah mesen kayak sate yang kulitnya tok. Kalau biasanya aku makan sate kulit itu kalau di penyetan dia crispy garing. Tapi kali ini yang lembek-lembek gitu. Enak ya kira-kira? Cobain kali ya. Sate kulitnya surprisingly is really good. Kayak apa ya? Mungkin dari segi tekstur dia kayak kenyal-kenyal, kayak kenyal-kenyal kulit pada umumnya. Tapi rasanya walaupun cuma asin, gurih, tapi nggak ada bau amis sedikit pun, nggak ada bau manehna gitunya kata orang Sunda teh. Jadi tuh wangi, sedep gitu. Pecinta kulit bare merapat. Firhan juga pesan menu full sate kulitnya nih.
Kayaknya kulit ayam mau diolah kayak gimana pun rasanya selalu endul ya. Apalagi disiram pakai sambal taichan yang pedasnya bikin keringetan. Sambalnya makin lama dimakan, itu makin pedas, makin nampol, makin ngekick gitu di dalam tenggorokan. Wah, ini nih Gen Z nih, milenial Gen Z pasti bakal suka banget sama sate taichan ini dengan sambal yang super pedas ini. Menu satu ini nih yang bikin Firhan melongo pas mesen. Apa ya jadinya? Daging kambing dicelup bumbu taichan terus dibakar. Sama ini sebenarnya aku agak deg-degan sih. Ini sate kambing yang biasanya bumbu itu banyak, tapi ini cuma dikasih bumbu taichan doang. Coba ya. Oh, wanginya sih enak ya. Wanginya sih enak sih, wanginya nggak kecium bau perengusnya atau bau kambingnya nggak ada. Enak kalau makan. Enak, aku nggak bohong. Jadi tuh aromanya tuh nggak ada aroma kambing-kambingnya, kayak cuman tipis banget. Karena dia tuh udah mungkin dia pakai kambing di bawah umur 1 tahun ya, jadi nggak alot gitu ya. Dan lemaknya dipakai, kalau kalian bisa lihat nih, ini tuh ada lemaknya. Lemak yang melted gini nih, si lemak-lemak melted gini, ketika dibakar, dia tuh akan gosong seperti ini. Wah, gak nyangka ya sobat makan, daging kambing ternyata cocok juga nih dijadiin sate taichan. Gak ada tuh bau-bau gak enak, justru daging kambingnya malah makin juicy dan lembut banget. Gak perlu effort punya deh jadinya. Sekarang aku langsung mau gabungin ketiganya. Apakah dia beradu antara kambing dan ayam, dia perang di mulut? Kita cari tahu ya. Nah, kita langsung gabungin si kulit dengan si telur. Kita gabungin ya. Wah sobat makan, ini antara kambing, kulitnya ketemu telur mudanya, dia tuh saling berjabat tangan di mulut. Rasa itu nggak saling mendominasi gitu loh, antara kambing dia punya rasa sendiri, terus juga ayam punya sendiri, pas digabungin tuh rasanya enak, asin gurih. Dia tuh semua bumbunya sama ya sebenarnya, cuma beda tekstur karena bahan baku yang dipakai. Nah, udah semua menu nih Firhan cobain. Satenya tuh nggak ada yang fail, dan pantas aja ya, muda-mudi Jakarta demen banget nongki di sini. Kira-kira apa ya penilaian Firhan soal rasa dari sate Sambas Jupri? Buat sobat makan yang biasa makan sate taichan yang cuma dada ayam doang, kesini enak sobat makan. Asinnya kerasa, gurih kerasa, picinnya itu paling penting, picinnya kerasa di sate taichan ini bener-bener enak banget. Kalau menurut aku, sate Sambas Jupri di Melawai Jaksel rasanya muah. Rating 5. Enak banget. Makan lagi ya kambing. Ini apaan sih? Rame-rame banget. Ada demo apa ya? Enggak deh sobat makan. Bercanda. Jadi di sini sobat makan ada menu pecel lele, tapi menunya tuh level up. Empal gondrong. Mending kita cari tahu aja yuk. Apa sih yang gondrong dan katanya di sini tuh enak banget. Yuk, lapar tahu gak sih? Rame bukan sembarang rame nih. Rame karena semua orang penasaran sama empal gondrong yang viral di sosmed itu. Lokasinya ada di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Konsepnya sih warung tendaan pecel lele, tapi menunya wow, luar biasa. Langsung aja deh kita sikat. Sobat makan, lihat dong. Di depan aku udah ada makanan yang enak-enak tentunya. Nah sobat makan, di sini tuh yang uniknya nih ternyata ya, si empal gondrong ini adalah empal yang kita tahu empal tuh daging yang gak ada lemaknya, dicampur dengan telur, digoreng di minyak yang banyak, jadinya gondrong gini nih. Gondrong itu dari telur-telurnya tuh, lihat tuh. Tuh. Jadi ini ibarat kayak telur empal. Dan juga selain ini, aku juga mesen makanan kesukaan aku, lele. Tuh lihat dong. Lelenya bener-bener cakep banget. Dia tuh ngegorengnya sampai kalian bisa lihat ya. Sela-sela si lele ini kelihatan dia gorengnya sampai kering. Sama ini ada ceker. Jadi cekernya itu ini nih. Cekernya ditusuk-tusuk gini. Terus juga ada terong. Terong itu biasa aja. Dia tuh kayak terong yang ungu yang panjang.
dibelah, digoreng. Sama ini adalah makanan paling lezat di dunia ya. Kol goreng. Ini enak banget. Sambalnya juga ada yang sambal goreng terasi. Ini adalah sambal bawang. Udah semuanya gini, waktunya kita apa? Makan. Pakai nasi hangat ya. Nasi uduknya dia, aku tahu banget ini si nasi uduk dia pakai lengkuas. Kenapa? Ini lengkuas ini pakai lengkuas muda. Jadi tuh ngasih warna sedikit pink pada nasi uduk. Ini jadi wangi banget. Tuh, ini si gondrong ini kita langsung belah. Potongan daging dalamnya juga cukup tebal sih menurut aku ya. Dagingnya kelihatan kan, si empal-empalannya. Ini tuh enak banget. Jadi tuh empalnya harum yang dimasak pakai bumbu putih gitu, dia keungkep, terus dia juga kegoreng. Karena potongannya tipis, matang sempurna, bisa empuk, helai per helai dari si empal dagingnya itu nggak hilang. Gak nyangka daging dipotong tipis-tipis, dicelup pakai telur dadar, digoreng barengan sampai gondrong begini. Wah, enaknya luar biasa banget deh. Kita icip barengan sama sambal terasinya yuk. Pasti kalian pernah kan ngedadar telur yang pinggirnya tuh coklat-coklat gitu yang kena minyaknya banyak. Itu bagian yang enak. Nih, ini bedanya kalau yang ini, dia semua itu coklat, semuanya kering, semua keriting. Tuh lihat tuh. Nih, aku ambil ya dagingnya ya. Nih, ini tuh daging. Daging yang kebalut telur gini, kita pakein sambal. Aku kepo banget. Yang goreng, yang terasi gini deh. Enak banget ini sambalnya. Terasinya tuh wangi. Tipikal sambal lamongannya itu pasti kerasa ya. Jadi sambal lamongan tuh ciri khasnya tuh ada tomat yang digoreng sama percabai-cabeannya. Diulek, ini kerasa banget ini. Bener banget Firhan, sambalnya itu emang mirip kayak sambal lamongan. Warnanya sedikit merah gelap dan gak begitu pedas. Tapi nih, ada sambal bawang yang warnanya tuh merah galak. Tapi apakah rasanya bakal segalak warnanya? Sekarang aku mau coba sih sambal yang katanya dia pedes banget nih. Nih ya, pakai daging empalnya juga. Sepedes apa sih? Kita coba ya. Pedesnya pas masuk mulut kayak lagi ngunyah LPG 3 kilo, tau gak? Gitu bawangnya kerasa, kegoreng sempurna, cabenya kerasa. Yang udah matang tipe kalau dimasak ataupun dia mungkin disiram sama minyak panas. Jadi enak banget. Tapi aku penasaran sih nasi uduknya enak gak sih? Wangi nasi uduknya. Sedap ketemu sama telur, sambal tuh. Bener-bener nasi uduknya tuh wangi. Tapi dia bukan nasi uduk yang pulen, yang lengket, enggak. Ini ketemu sama si telurnya yang harum, berdaging, penuh. Sambal yang satu ini nikmat banget buat makan. Nah loh, ternyata rasanya tuh gak cuma galak, tapi pedas meledak dar-der-dor kayak nelan gas LPG. Lanjut deh, dimakan barengan sama terong gorengnya. Aku tadi pesen terong ya, juga mau pakai terong tuh. Pakai terong, pakai kol goreng. Ini nikmat banget ya Allah. Tuh, ini ada empal gondrong, terong, kol, sambal. Nggak mungkin gak enak. Tuh. Ini bener-bener enaknya tuh kayak crispy daging ketemu sama nasi uduk yang enak tuh. Kalian udah tahu kan itu enak banget. Ditambah lagi sambalnya enak. Si goreng-gorengan ini dia tuh bikin kayak apa ya? Bikin sensasi jadi enak, jadi harum. Nggak apa-apa kepedesan, justru sensasi makan sambalnya kan di situ ya. Tapi rasa pedesnya tuh jadi nikmat karena dimakan nasi uduk dan terong gorengnya. Nah, sebagai pecinta lele, Firhan tuh nggak pernah skip nih sama menu satu ini. Nih, lihat dong. Tapi ini yang enak soal makan. Nih, tuh lomo. Dia crispy luarnya, tapi dalamnya ternyata masih lembut banget. Ini pasti minyaknya panas banget ngegoreng, jadi cakep banget hasilnya. Lelenya nggak ada bau lumpur sama sekali, which is good. Luarnya itu super crispy, tapi dalamnya tuh lembut, lihat dong. Asinnya pas sampai ke dalam-dalam. Ini pakein sambal berenyak, lihat. Tuh,
Lapar ya? Mau sobat makan? Ngeng, 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 ngeng. Kok bisa ya enak banget gini ya. Lelenya crispy, sambelnya udah enak, nasi uduk enak. Siapa sih yang gak suka lele goreng? Firhan aja itu bisa ngabisin sekilo lele sendiri loh. Lanjut deh kita campurin semua lauknya. Sobat makan, masih ada satu menu lagi nih. Sate ceker yang imut-imut ini. Cekernya itu, dia ceker ayam negeri, nih. Yang ditusuk-tusuk gitu dan diungkep ya. Aku langsung mau cobain sih. Cekernya itu empuk dan kerasa asin gurih, itu bener-bener kerasa banget. Dia ngungkapnya pinter. Dia tuh setelah diungkap didiemin dulu sampai si airnya dingin tapi cekernya masih di dalam. Jadi ketika dingin itu proses kayak pengasinannya tuh bisa terserap sempurna gitu. Kita langsung mau kawinin semuanya ya. Ini ada ceker, terus kita masukin ada lele, ceker, si empalnya. Ini ada kolnya, ada cerong, kasih sambel. Kita tumpuk dengan nasi lagi. Kita masukkan ke dalam mulut mungil ini. Udah enak banget sobat makan. Wah, akhirnya kesampaian juga cobain empal gondrong Wijaya yang rasanya tuh seenak itu. Empalnya tebal, telurnya gurih, ditambah sama nasi uduk yang wanginya ampun-ampunan. Coba dong kasih penilaiannya. Jadi empal gondrong di Jalan Wijaya Jakarta Selatan ini rasanya rating 5.